Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Waktu berlalu. King Suang mengerutkan kening secara bertahap. Dia menebas ratusan pedang berturut-turut, dan kekuatan setiap pedang cukup untuk dengan mudah membunuh pembudidaya manapun. Tapi sekarang, semuanya telah dihindari oleh seorang pemuda di alam pengumpulan bintang. Dia tidak mengubah gerakannya. Misalnya, menenun jaring energi pedang yang besar, menutupi 4 bidang, dan menutupinya. Misalnya, Kaisar menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk bergabung dengan paksaan alam roh, mencoba memblokir dan memenjarakan semua ruang gerak untuk Sui. Supresi dengan formasi pedang. Yang mengejutkan King Suang, Sui seperti ikan yang lolos dari jaring. Ini tidak bisa dipercaya. Waktu hampir habis, aku tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. King Suang sedikit cemas. Terowongan luar angkasa hanya bisa bertahan selama setengah-seperempat jam, tidak bisa ditunda. Ke atas. Ledakan, 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 ledakan. Dunia ini tampaknya terjerumus ke dalam aliran kekuatan yang bergejolak, meremas, terjerat, berputar, bertabrakan satu sama lain. Membentuk medan kekuatan yang unik. Aura Kendo yang menakutkan juga meresap dari 36 bulan yang cerah, seperti sinar bulan yang deras, mengalir ke dunia. Tarian pedang Yue Hua. Roda bulan 36, pedang Qi menari alam semesta. Ini adalah medan kekuatan yang hanya bisa dikuasai pada tingkat spiritual. Itu dipenuhi dengan makna Dao. Di medan kekuatan ini, Castor seperti master. Begitu musuh terjebak, tidak ada bedanya dengan terjebak di dunia kecil yang dibuat oleh Castor, dan akan terputus dari dunia luar. Kecuali, lawan juga menguasai medan kekuasaan. Jika tidak, Anda hanya akan jatuh ke dalam situasi di mana Anda akan dibantai. Kekuatan apa ini? Ge Qian dan Yuan Heng terkejut dengan pemandangan ini. Hati Yue Xichan juga sedikit tegang. Teman kecil, bagaimana kamu bisa bersembunyi sekarang? Mata King Suang bersinar dengan sedikit kedinginan, dan dia memutar pedang perak di tangannya. Ledakan. Bidang, tari pedang Yue Hua, yang dibentuk oleh 36 bulan terang menyelimuti Sui dengan kekuatan mengerikan yang mengguncang langit. Tidak ada cara untuk menghindar, cahaya bulan bersinar di mana-mana, energi pedang ada di mana-mana, dunia ini benar-benar ramai. Hanya melihatnya dari kejauhan membuat orang merasa putus asa dan tidak berdaya. Domain pedang. Sayang sekali. Pada saat kritis ini, Sui menggelengkan kepalanya. Kali ini, dia tidak menghindar. Ledakan. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa kekuatan tinju ini telah berlalu, itu seperti sapi yang menyembelih, menggali sudut bidang, tari pedang Yue Hua, pada titik terlemah, dan menabrak bulan yang cerah. Bulan yang cerah bergetar hebat, dan kemudian meledak. Seluruh bidang kekuatan yang menutupi langit dan bumi bergetar hebat, dan semburan cahaya bulan yang hebat mendidih dan bergejolak, yang jelas terpengaruh. Dengan satu pukulan, cara untuk bertahan hidup. Kekuatan pukulan ini tidak begitu menakutkan. Apa yang benar-benar menakutkan adalah pukulan ini menangkap kelemahan singkat dari bidang, tarian pedang Yue Hua, dalam sekejap. Sadarilah bahwa perubahan kekuatan medan sangat misterius dan tampaknya merupakan kekurangan. Dengan interpretasi berbagai perubahan, sangat mungkin untuk berubah menjadi jebakan paling mematikan. Hanya Castor yang tahu makna mendalam ini. Ini juga merupakan bagian yang paling sulit dan tidak dapat dipahami dari medan listrik. Tapi sekarang, Sui tampaknya memiliki wawasan tentang misteri, tarian pedang Yue Hua. Bidang, tari, membuka celah. Ini mengerikan. Tidak baik. Tidak menunggu King Suang bereaksi, dia melihat sosok Sui, menyapu ke bidang, tari pedang Yue Hua, dari celah, dan meluncurkan serangan yang ganas dan cepat. Ledakan. Dia meregangkan tubuhnya dan meninju. Tinju saling silang, lurus seperti canghong berwarna jernih yang menembus langit. Kota. King Suang mengerahkan pedang perak dan menampilkan, tarian pedang Yue Hua, dengan kemampuan terbaiknya. Menamparkan ke arah Sui. Tapi langkah seperti itu jelas merupakan langkah yang terlambat. Dalam sekejap mata, bulan yang cerah, yang diubah oleh kekuatan yin bulan, seperti piring batu giok kaca yang rapuh.
Ledakan. Cahaya bulan keperakan bergegas menuju Sui seperti lautan kemarahan, tampaknya telah kehilangan kekuatannya, dan ketika mencapai sekitar Sui, itu meledak seperti hantu gelembung. Bulan bersinar seperti air pasang, dan semuanya surut di depan Anda. Sui sudah mengepalkan tinjunya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan lembut, domain pedang ini hanya ditempa dengan prototipe, penuh dengan kekurangan, dan ketika digunakan melawan musuh, itu adalah tabu. Suara itu masih bergema. Ledakan. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, bidang, tarian pedang cahaya bulan, yang menyelimuti dunia pecah berkeping-keping, dan cahaya serta hujan terbang seperti air terjun. Benar-benar berantakan. Ini adalah gambar yang menakjubkan. Sui sebelumnya, di bawah Yuehua Sword Dance Field, tampaknya berdiri di puncak pusat perhatian, dan situasinya sangat berbahaya hingga gemetar. Saya menggoyangkan pakaian saya dan melambaikan lengan baju saya, meninju bulan yang cerah ke-36, dan membubarkan 1000 gelombang cahaya bulan. Embun beku biru di kejauhan hilang. Tetapi pada saat ini, dia tampaknya telah mengalami pukulan berat seperti badai yang dahsyat. Bagaimana seorang pemuda di Stars bisa begitu kuat? Bagaimana dia mendapatkan wawasan tentang semua perubahan dan misteri lapangan tarian pedang Yuehua? Saat menghindar sebelumnya, teknik gerakan misterius seperti apa yang dia gunakan untuk menghindari pembunuhan ki pedang yang berulang? Apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dimiliki oleh dunia multi-bintang? Keraguan, seperti tentakel tak terlihat, mengganggu pikiran King Xuang. Ge Qian, Yuan Heng, dan Bai Wenxing semuanya emosional dan emosional. Bahkan jika saya telah melihat sikap Sui yang tak tertandingi di Sumi Xiandao sejak lama. Gadis kecil, Jianyu, bukan itu caramu menggunakannya. Sui berdiri diam, menatap King Xuang di kejauhan, suaranya tenang. Sebuah kalimat berkibar membuat King Xuang gemetar, dan rasa malu yang tak terlukiskan melonjak di hatinya, mengatakan, bagaimana menggunakan domain pedang, terserah Anda untuk mengajari saya. Gadis itu malu dan marah, menunjukkan sedikit kemarahan. Sui tersenyum dan berkata, sebagai seorang pembudidaya pedang, Anda harus menang dan juga kalah. Anda tidak cukup memenuhi syarat untuk membiarkan saya mengajari Anda. Mata King Xuang penuh amarah, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, terowongan ruang angkasa di bawah langit tiba-tiba bergetar, dan ada gelombang fluktuasi ruang. Sebuah suara datang darinya, King Xuang, kamu kalah. Jatuh ke telinga Ge Qian dan yang lainnya, suara itu memiliki kekuatan semacam ini yang secara langsung menyentuh hati orang, yang membuat orang tidak dapat menahan rasa kagum mereka seperti dewa. King Xuang menunjukkan rasa malu dan berkata dengan suara rendah, pelajaran Tuhan benar, ini adalah kecerobohan budak. Tidak peduli seberapa hati-hati kamu bukan lagi lawan dari sesama Taois ini. Suara megah itu terdengar lagi. Terima kasih atas belas kasihanmu. Suara agung itu terdengar lagi, seperti sihir, membuat dunia khusyuk dan semuanya sunyi. Sui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, melalui terowongan ruang angkasa yang membentang di dua alam, kamu tidak dapat melihat semua yang terjadi di sini. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku berbelas kasih sebelumnya? Dia sudah menebak siapa dia. Suara agung itu membawa sedikit emosi, kekuatan untuk menghancurkan segel rahasia ruang terakhir kali datang dari tangan sesama Taois, bagaimana saya bisa melupakannya? Sui mendengus dan merasa lega. Pada saat ini, punggung King Xuang dingin, dan wajahnya yang cantik berubah total. Sebelumnya dia masih sangat bingung, mengapa Tuhan begitu mementingkan seorang pemuda di alam pengumpulan bintang. Tapi sekarang, dia mengerti. Memikirkan detail pertempuran sebelumnya dengan Sui, semakin dia memikirkannya, semakin mengerikan King Xuang. Suara agung itu terdengar lagi, tetapi menjadi rendah, dengan rasa bersalah dan permintaan maaf yang kuat. Pada saat itu, apakah Anda memaafkan dan menerima saya atau tidak? Apakah Anda ingin tinggal atau kembali ke benua Changqing? Itu akan sepenuhnya terserah Anda. Semua orang terdiam, menatap Yue Xichan. Semua orang bisa melihat bahwa dia ragu-ragu dan berjuang. Ibumu pergi lebih awal, dan aku tidak ingin kehilanganmu lagi,
Nak, hanya. Aku mohon kamu kembali, oke? Suara agung itu sedikit memohon. Ini membuat King Suang gemetar di dalam hatinya, betapa hebat dan kuatnya keberadaan Tuhan. Tetapi Tuhan saat ini hanyalah seorang ayah yang bersalah yang telah melakukan kesalahan. Tidak ada martabat, kekuasaan, dan arogansi telah diabaikan untuk waktu yang lama. Saya hanya berharap untuk mendapatkan pemahaman dari putri saya. Sui memandang Yue Sichan dan berkata, cepat atau lambat kamu harus menghadapi hal-hal ini, terserah kamu untuk memutuskan. Gadis itu telah membuat keputusannya. Bagus, bagus, bagus. Suara agung itu mengatakannya beberapa kali, dan kegembiraannya melampaui kata-kata. Alis King Suang juga menunjukkan kegembiraan, dan dia membungkuk, Tuan Muda, silakan ikut dengan para budak. Tunggu. Su Yi berbicara. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.